Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Cica dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai keselamatan kerja dalam laboratorium kimia. Tapi jangan lupa sebelum kita belajar, like, subscribe my channel, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Kita sudah mengetahui bahwa ilmu kimia berlandaskan dengan eksperimen. Eksperimen dapat dilakukan di dalam suatu laboratorium. Laboratorium kimia adalah suatu tempat untuk praktika melakukan suatu percobaan sehingga dapat membuktikan, menemukan, bahkan mengembangkan suatu konsep. Dalam bekerja di dalam laboratorium, kita harus menggunakan alat keselamatan diri. Apa saja alat keselamatan diri? Ini dia. Yang pertama adalah jas laboratorium. Ini untuk menghindari tubuh kita terkena langsung dengan bahan kimia yang tidak sengaja tumpah. Kemudian gunakan sarung tangan, lalu gunakan kacamata laboratorium. Kemudian gunakanlah sepatu yang tertutup agar ketika bahan itu jatuh tidak langsung terkena dengan kaki kita, dan gunakan masker. Sebelum bekerja di laboratorium, maka kita harus kenal dulu alat-alat praktikum yang kita gunakan. Berikut adalah beberapa alat praktikum yang digunakan di tingkat SMA. Nah, inilah beberapa alat praktikum yang harus kalian ketahui yang biasa digunakan dalam laboratorium tingkat SMA. Selain mengenal alat praktikum, kita juga harus mengenal karakteristik bahan kimia. Hal ini untuk memudahkan kita dalam menangani bahan kimia tersebut, baik dalam menggunakan, membuang, bahkan menyimpan. Berikut adalah karakteristik bahan kimia yang dimaksud. Sebenarnya masih banyak karakteristik bahan kimia yang bisa kita ketahui. Ini hanyalah beberapa. Kalian bisa mencari di sumber belajar yang Anda punya. Selain mengenal karakteristik bahan kimia dan alat, kita juga harus mentaati tata tertib laboratorium untuk mencegah kecelakaan dalam praktikum. Apa saja tata tertibnya? Yang pertama mengenai peralatan laboratorium. Meja dan alat praktikum harus selalu bersih setelah digunakan. Lalu tidak meminjam alat praktikum dari meja praktikum lain tanpa izin dari laboran atau guru. Peralatan besar untuk digunakan bersama diletakkan di meja khusus, contohnya neraca analitik. Lalu jika ada alat yang pecah atau rusak, segera laporkan kepada laboran atau guru. Bahan-bahan kimia juga harus diperhatikan dengan baik. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian hindari menghirup langsung uap bahan kimia, tidak mencicipi bahan kimia, bacalah label bahan kimia dengan teliti agar tidak salah menggunakan bahan. Kemudian pindahkan bahan kimia sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Tidak menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Tidak mengembalikan sisa bahan kimia ke dalam botol semula untuk menghindari kontaminasi. Dan yang terakhir, botol bahan kimia diletakkan ke tempat semula.
Lalu juga ada tata tertib secara umum. Yang pertama, duduk sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Kemudian tas diletakkan di depan ruangan. Di atas meja hanya ada alat praktikum, LKS, dan bahan yang diperlukan. Lalu tidak boleh makan dan minum di dalam laboratorium kimia. Tidak boleh bermain-main dengan alat dan bahan kimia di dalam laboratorium. Kemudian jagalah kebersihan laboratorium, alat, serta meja praktikum. Lalu rencanakanlah percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Kemudian siswa yang berambut panjang, rambut harus diikat. Pencatatan hasil percobaan harus segera dilakukan setelah praktikum selesai. Nah, untuk keselamatan kerja juga harus diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, tidak boleh merokok di dalam laboratorium. Lalu, selalu menggunakan peralatan keselamatan kerja seperti jas laboratorium, sarung tangan, sepatu tertutup, kacamata, dan masker laboratorium. Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap selesai praktikum. Bila kulit terkena bahan kimia, segera dicuci dengan air mengalir. Bila terjadi kecelakaan di dalam penggunaan alat dan bahan kimia, segera melapor kepada laboran atau guru. Dan yang terakhir, harus mengetahui letak tabung pemadam kebakaran dan kotak P3K. Nah, demikianlah materi untuk hari ini. Untuk evaluasi diri, kalian carilah fungsi dari peralatan di laboratorium di bawah ini. Ada gelas kimia, Erlenmeyer, gelas ukur, labu ukur, sampai dengan lumpang alu. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.